Sobat Maestro, perkenalkan saya Tarun Nugroho dari Gereja Kemah Injil Jemaat Peniel Bandung. Pada acara visitasi pagi ini akan menyampaikan ringkasan khotbah, kiranya boleh memberkati jemaat Tuhan sekalian. Firman Tuhan diambil dari Nehemia pasal 2 ayat 17 sampai 18 yang berbunyi demikian. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Strategi Nehemia di dalam menghadapi masalah. Orang yang punya pengharapan akan memiliki sukacita dalam pergumulan apapun yang dihadapinya. Pergumulan yang dihadapi Nehemia pada saat itu adalah ketika dia mendengar berita, yaitu Yerusalem sebagai simbol hadirat Allah telah porak-poranda. Tembok-temboknya sudah terbakar, dan ini mempermalukan, menjadi celaan bagi bangsa-bangsa lain. Beberapa waktu lalu saya pernah berkunjung ke salah seorang teman, dan ketika saya mengetuk pintu, rumah itu agak lama dibuka. Setelah kami masuk, barulah tahu ternyata yang menyebabkan mereka lama untuk membuka pintu adalah karena rumahnya dalam keadaan berantakan, sehingga mereka harus bereskan terlebih dahulu. Mereka merasa malu ketika ada orang datang dalam kondisi rumah yang tidak semestinya. Itulah yang dihadapi oleh Nehemia. Nehemia merasa malu dan merasa menjadi bahan celaan bagi bangsa lain oleh karena simbol hadirat Allah sedang porak-poranda. Apa yang dilakukan Nehemia menghadapi masalah ini? Dia mengutamakan Tuhan. Dia dengan terlebih dahulu menghadap hadirat Tuhan. Dia berdoa, dia menangis, dia berpuasa di hadapan Tuhan. Dan itu menunjukkan kesungguhannya menggumuli akan masalah yang sedang dihadapi. Karena dia menghadap kehadirat Tuhan, Nehemia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Itulah sebabnya dalam doanya kepada Tuhan, dia tidak terfokus kepada masalahnya, tapi dia terfokus kepada kuasa Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan. Itulah sebabnya dia meninggikan Tuhan. Dan setelah itu baru dia mengungkapkan masalahnya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan turun tangan sebelum kita mengungkapkan pergumulan kita kepadanya. Dan puji Tuhan, oleh karena Nehemia mengutamakan Tuhan, Tuhan membuka jalan. Apa yang dibutuhkan oleh Nehemia, izin dari raja, bahkan legitimasi surat-surat maupun dukungan apa yang dibutuhkan Nehemia, Tuhan siapkan. Yang kedua, strategi Nehemia menghadapi masalah karena dia memiliki pengharapan, yaitu dengan melakukan pengamatan atau penelitian yang cermat. Setibanya dia di Yerusalem 3 hari, dia tidak memberitahukan siapa-siapa. Dia mengamati sendiri apa yang terjadi sesungguhnya dengan kota Yerusalem. Dan dia bergumul, kira-kira apa yang Tuhan kehendaki supaya terjadi dengan kota Yerusalem ini. Kadang-kadang ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, yang kita utamakan adalah apa kehendak saya terhadap masalah yang sedang saya hadapi. Tapi Nehemia tidak demikian. Dia mencari apa yang Tuhan kehendaki. Yerusalem porak-poranda semata-mata sebagai simbol bahwa Tuhan sedang mengajar umatnya. Dan ketika mereka dipulihkan secara rohani, maka Yerusalem pun bisa diubahkan. Dan biarlah kita juga dibangun oleh Tuhan dalam menghadapi setiap masalah, oleh karena kita sedang mencari kehendak Tuhan dalam setiap pergumulan itu. Yang ketiga, Nehemia melibatkan sebanyak mungkin orang untuk bersama-sama terlibat di dalam memulihkan atau dalam mengatasi masalah itu. Dan ketika banyak orang mendengar bagaimana Tuhan bekerja, akhirnya banyak orang bergandengan tangan. Tapi bukan berarti tidak ada masalah. Banyak olokan yang mereka dapatkan. Dikatakan, paling tembok yang dibangun Nehemia ini disenggol sama anjing pun akan roboh. Bahkan tantangan juga datang dari dalam ketika bangsanya sudah mulai merasa letih dengan pekerjaan itu. Namun atas pertolongan Tuhan, akhirnya Yerusalem dapat dibangun kembali. Mari kita
menghadapi masalah dengan penuh pengharapan, dan biarlah pengharapan yang kita berikan kepada tempat yang tepat akan mendatangkan hasil yang ajaib. Tuhan memberkati.